kayak aplikasi-aplikasi dating untuk nemuin orang-orang yang cocok buat mereka. Di dunia real life tuh kayak males berkomunikasi, males bersosialisasi, makanya milih si dating apps ini jadi sarana orang buat kenalan. Aku sepanjang jalan sama orang ini itu bayar sendiri-sendiri gitu loh. Bayar sendiri-sendiri kan. Kalau zaman sekarang apa sih, cewek tuh gak suka yang namanya split bill kan. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang dimana teknologinya itu udah canggih, dunia yang cepat gitu. Karena dengan kemudahan-kemudahan teknologi ini akhirnya kita memberi kita lebih banyak tugas, dan teknologi di sisi lain mempermudah kita untuk mempercepat untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi kita harus berjalan beriringan bareng sama teknologi. Di sisi lain, kalau misalnya kita ngikutin perkembangan teknologi itu juga mengikis kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang justru malah terasa lebih human gitu. Orang pasti bakal mikir gini, oh sekarang ada WhatsApp kok, ngapain gue ketemu langsung sama orang ini? Mending kirim pesan aja ke orang ini, jadi kelar gitu kan. Jadi kayak ibaratnya karena kemudahan-kemudahan itu, orang mulai mengikis apa yang bisa mereka upayakan gitu. Lupita, ini zaman udah berubah ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah kencan nih ya, orang zaman sekarang tuh udah mikir kencan ketemu langsung, ngobrol secara langsung, dikenalin nama temen ini dan semacamnya, itu udah jadi cara jadul ya. Karena sekarang orang udah menggunakan kayak aplikasi-aplikasi dating untuk nemuin orang-orang yang cocok buat mereka. Bener, Iya. aku sendiri pengguna dating apps loh. Iya, kalau orang nggak tahu dating apps ini kayaknya kurang update kali ya, karena sekarang ada data yang menyebutkan kalau sebagian besar orang itu udah menggunakan dating apps untuk menemukan pasangan hidupnya mereka. Dan Betul. tujuannya itu bahkan nggak selalu tentang menemukan pasangan hidup. Ada yang cuma karena kesepian, pengen iseng-iseng ngobrol sama orang, makanya dia gunain dating apps. Betul. Nah, di sini kita mau ngobrolin tentang dilematika dating apps, problem-problem yang muncul saat kita menggunakan dating apps. Mungkin kita juga mau ngobrolin tentang kenapa sih orang menggunakan dating apps, sisi positif dan sisi negatifnya, sisi gelapnya. Wow. Terus juga mungkin kita juga bakalan ngobrolin tentang gimana sih cara kita mengendalikan efek-efek negatif saat kita menggunakan dating apps. Aku mau nanya dulu sama kamu, kenapa sih orang menggunakan dating apps? Kalau dalam pandangan kamu gimana? Nah, kalau dalam pandangan aku, bahkan kayaknya teman-teman di sini juga pasti kerasa banget ya waktu awal ngedownload dating apps tuh kenapa ya? Karena dari zaman COVID tuh, aku tuh milih itu. Ya, ada yang bilang COVID nih yang benar-benar mempengaruhi orang jadi Iya, lebih banyak itu membludak menggunakan banget tuh dating apps waktu karena itu orang kan. gak ada yang keluar. Ya itu sih, karena mager di dunia real life tuh kayak males berkomunikasi, males bersosialisasi, makanya milih si dating apps ini jadi sarana orang buat kenalan. Terus kan simple banget juga lagian buat make tuh aplikasi kan, tinggal swipe kanan, swipe kiri kalau gak cocok kayak gitu. Jadi intinya nggak perlu ketemu, tinggal modal chatting, tinggal modal telepon udah bisa membangun relasi gitu sama orang. Kamu punya pengalaman tentang dating apps? Aku punya nih pengalaman menggunakan dating apps. Aku tuh udah pakai dating apps tuh sekitar 5-6 tahun ya. Lama ya? Iya lama aku pakai dating apps tuh, karena ya itu zaman SMP aku pakai loh. Oh ya. Karena emang itu teman-teman aku nggak tahu kenapa emang pada iseng kan. Ya. Tapi dating apps itu waktu zaman SMP nggak untuk pacaran sih, lebih ke untuk kenalan-kenalan aja. Dan Iseng aja ya, iya, nyari teman. dan banyak banget orang-orang unik, mulai dari yang unik sampai yang normal. Tapi bisa dibilang ya normal sedikit ya, karena ya tau lah orang-orang di situ tuh emang semuanya manusia gabut gitu. Iya. Dan pengalaman aku kebanyakan buruk sih. Ini ada satu cerita di mana baru banget terjadi sekitar 3 bulan lalu ya. Ini aku ketemu orang, dari awal ngelihat profilnya sih cakep ya, cakep aja gitu, normal aja. Nah terus di chatting juga asik orangnya Kak, asik banget, kayak dia talkative, orang yang nggak yang dry text, yang
suka nanya kabar, jadi kayak aktif banget lah untuk membangun topik. Iya. Nah, tapi aku pas baru seharian itu tuh dia udah ngajak ketemu. Dan entah gimana aku dengan PD-nya ya kayak aduh mumpung gabut nih, mumpung gak ada acara. Jadi kamu mengiyakan. Iya, aku mengiyakan tanpa mikir panjang ke depannya akan terjadi sesuatu atau apapun itu. Ketemu nih, taunya aduh sorry banget, zong banget. Aku bahkan ngiranya ini beneran gak sih yang megang nih aplikasi kemarin, apa di hack akunnya apa gimana? Karena profilnya gak sesuai sama yang Bener banget gak sesuai. Ini sorry ya, bukan mandang fisik apa gimana, cuma bener-bener kayak beda banget dari profilnya. Mungkin di profilnya agak cabi dia, intinya fresh banget. Terus pas awal ketemu tuh dia nih kurus banget. Bukan masalah kurusnya, tapi kayak namanya pangling ya, kayak ini beneran gak sih, soalnya berbeda sekali gitu. Terus ternyata karakternya pun berbeda dari yang di chat ya. Dia tuh bener-bener seaktif itu, bahkan bisa dibilang terlalu over. Jadi saat kamu ketemu dia lebih hyper daripada yang di chat. Daripada yang di chat. Jadi ya sebenarnya itu nggak masalah ya, tapi lama-lama tuh bikin risih, pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu, kayak kok mulai nanyain pekerjaan papaku apa gitu kan. Untuk pertama kali ketemu kayaknya aku rasa itu tidak wajar, terlalu personal. Iya, terlalu personal gitu. Emang kita bakal berumah tangga setelah ini, kan baru berteman aja gitu loh. Ya dari situlah resiko-resiko ya kalau misalnya main dating apps tuh kayak berbeda banget dari apa yang dia perkenalkan waktu awal di chat kayak gitu. Ya singkat cerita intinya bener loh, dia nih orangnya gitu guys, mesum seperti itu, bener-bener bukan cowok apa ya, kalau zaman sekarang bilangnya cowok red flag. Iya, benar. Cowok red flag banget. Bahkan menurut aku kayaknya dia tuh gak modal gitu loh, kayak gimana ya, aku sepanjang jalan sama orang ini itu bayar sendiri-sendiri gitu loh. Bayar sendiri-sendiri kan. Kalau zaman sekarang cewek tuh gak suka yang namanya split bill kan. Aku tipe yang kayak ngelihatnya itu dulu, kayak dia nih ada inisiatif gak nih buat nawarin makan nih, sampai aku akhirnya beli makan sendiri gitu. Dia nggak makan gitu loh. Itu deh sampai akhirnya pulang aku gak mau ketemu lagi. Aku ghosting. Jadi cuma sekali udah langsung cut. Iya, cut off aja deh udah. Soalnya emang bener-bener gak beres. Dia menceritakan juga waktu awal ngobrol-ngobrol itu pas secara langsung tuh dia bilang kayak dulu aku make ganja kayak gini-gini, kayak gitu. Dia udah langsung ngasih informasi itu ke kamu di pertemuan pertama malah. Oversharing banget. Oversharing maksudnya yang dalam artian ini kok menceritakan yang kayak buruk-buruknya dia, maksudnya apa sih? Tapi aku penasaran apa yang membuat dia berpikir kalau dia ngomong kayak gitu kamu akan lebih tertarik sama dia. Nah ini menariknya, dia tuh bilang kalau misalnya aku tuh orangnya asik banget, terbuka banget, sampai kayak dia akhirnya lebih mudah untuk ngomong, bahkan share hal-hal yang mungkin dia keceplosan juga ya, blunder gitu. Much information. Yes. Begitu. Iya benar. Tapi aku yakin kamu pasti punya banyak pengalaman dating apps. Iya. Mungkin nggak cuma 1 atau 2. Tapi kalau misalnya kita tarik garis besarnya, pengalaman kamu pakai dating apps itu lebih ke positif atau negatif? 50-50 sih. Jadi ada negatifnya mungkin salah satunya itu, tapi positifnya aku berhasil kok waktu itu menjalin hubungan yang cukup lama, bertahun-tahun dari dating apps juga gitu. Dari yang namanya LDR bisa ketemu jadi langsung. Jadi apa yang ngebedain gitu antara pengalaman negatif itu sama pengalaman positif itu? Yang ngebedain mungkin orangnya gitu. Kalau misalnya dating apps kan itu cuman wadah aja, wadah untuk berkenalan gitu. Tapi apakah ada proses tertentu kayak ibaratnya tentang masalah teknis yang ngebuat hubungan kamu sama orang ini
nggak berhasil, hubungan kamu sama orang ini berhasil gitu. Ibaratnya kamu yang satu salah dapet orang, yang satu kan berhasil bener dapet orang kan. Ada gak sih kayak ibaratnya kamu mulai lebih kritis sama tentang informasi yang ditampilin di aplikasi itu atau gimana? Ada nggak sih yang ngebedain hal-hal teknis itu, atau kamu ngelakuin proses yang sama tapi secara kebetulan ya beruntung aja nemuin orang yang tepat, sama nggak beruntung aja nemuin orang yang nggak tepat? Iya sih, lebih ke ternyata penting banget sih untuk ngecek yang namanya profile. Kalau misalnya profilnya sebagai contoh ya udah yang kayak ngerokok kayak gitu, udah dipastikan ini orang fuckboy gitu. Iya, Kayak iya. gitu. Tapi ya itu juga nggak menjamin ya, kalau misalnya profilnya begini begitu, atau misal di deskripsinya dia mencantumkan lagi mencari teman atau FWB segala macam, itu nggak menjamin itu dia baik atau enggak. Jadi itu tergantung ya, kayak kebetulan. Iya, Kebetulan bener. aja bisa ketemu orang yang benar atau buruk. Udah berapa lama kamu yang sama orang yang kasus yang berhasil ini, kamu berapa lama? Aku udah 3 tahun sih. 3 tahun, itu lumayan lama juga. Lumayan lama. Ya, ini menarik sih ya masalah dating apps ini. Jadi kok bisa dalam satu aplikasi ngasih kita 2 kesan yang beda, ngasih kamu, dalam kasus ini kamu ya, ngasih kamu 2 kesan yang beda, satu kesan yang negatif, satu kesan yang positif, dan kamu bilang kamu 50-50 ya. Artinya aplikasi ini nggak selalu berarti buruk untuk kamu, tapi juga punya efek buruknya juga di sisi lain. Iya. Nah, mungkin aku mau ngebahas tentang gimana cara kerja dating apps dulu kali ya, sebelum kita lebih jauh untuk nelunsurin kasus-kasus itu problemnya tuh di mana. Mungkin referensi aku nggak banyak ya, karena aku pun jujur aku bukan pengguna dating apps. Tapi Tapi kalau bukan pengguna dating apps nih. aku bukan pengguna dating apps. Aku cuman ngumpulin informasi yang aku dapat seputar dating apps ini. Gimana sih cara kerja dating apps? Jadi kan memang ya namanya zaman sekarang tuh perkembangan teknologi itu kan pesat banget. Kalau misalnya kita nggak ngikutin, kita bakalan jadi terbelakang kan. Karena concern itu semua orang jadi mulai beralih ke dating apps. Karena juga dating apps ini sifatnya memudahkan orang untuk bertemu sama orang baru gitu. Permasalahannya adalah orang baru yang mau kita temuin ini bener-bener stranger yang kita nggak punya konteks sama sekali, entah itu secara fisik ataupun secara apapun, kita nggak punya konteks sama sekali. Jadi bener-bener dibutuhkan keberanian untuk ketemu secara langsung gitu. Yes. Ya benar. Jadi dating apps itu dari apa yang aku search, dari apa yang aku itu, jadi dia tuh ternyata cara kerjanya, jadi ada yang namanya algoritma. Saat orang nge-swipe, jadi tuh ada durasinya. Misalnya dia berhenti di satu page, satu halaman tentang si profil A nih, dia berhentinya nih agak lama kalau dibandingin profil yang B. Nah, dari situ teknologi akan ngebaca tentang minat kita nih, lebih tertarik sama orang dengan tipe cowok yang Mana? yang kayak A gitu. Karena kan memang di dating apps itu kan ada informasi-informasi Yes. khusus tentang si tipe A ini kan. Nah, jadi karena teknologi ini ngebaca minat kita, jadi dia mulai mencari orang-orang yang sesuai dengan tipe kita gitu. Jadi algoritma membaca apa yang benar-benar kita minati gitu ya. Namanya kan kita nggak pernah punya konteks ya tentang si A ini. Orang ini benar-benar totally stranger gitu. Dan di situ ada deskripsi tentang orang ini, didukung sama foto-foto atau mungkin video tentang orang ini, didukung sama informasi pribadi kayak tinggi badan, terus biometrik kayak tampilan wajah dan semacamnya. Dan karena di situ kita mulai ngebentuk opini. Di aplikasi ini disebutkan kalau misalnya anggaplah si A ini naruh keterangan kalau saya orang yang suka berpetualang, saya orang yang kayak gini, saya orang yang humoris, terus juga saya orang yang A, B, C, D, E. Nah, karena kita benar-benar totally blind, kita nggak punya gambaran apapun, kita mulai percaya sama apa yang disebutin yang ada di deskripsinya dia itu. Iya, betul. Akhirnya kita mulai membentuk perspektif dalam diri kita, oh dia adalah orang yang humoris, oh dia adalah orang yang suka berpetualang. Bahkan sebelum kita kenal orang ini gitu. Iya, Dan bahkan saat- ekspektasi kita tinggi ya. Nah, kita mulai ngebentuk ekspektasi, dan saat kita mulai ketemu sama orangnya, pikiran kita adalah, oh lu orang yang kayak gini, lu orang yang suka berpetualang, lu orang yang humoris. Tapi ternyata saat kita mulai mengalami itu secara langsung, itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Nah, disitulah dinamikanya muncul gitu. Kita mulai merasa kecewa, kita mulai merasa kayak dibohongin, kita mulai merasa itu. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa berhenti swipe, karena godaan untuk ngelihat hal sesuatu yang Ya, yang lebih menarik mana Iya, lagi nih gitu Karena kita kan. berpikir kalau misalnya dengan
terus-terusan swipe, kita bakalan nemuin sesuatu yang lebih cocok, yang lebih sempurna sama kita. Akhirnya kita nggak berhenti swipe, kita terus-terusan. Tapi di sisi lain kayak kita jadi mulai merasa exhausted, kita mulai merasa overwhelmed sama semua informasi-informasi itu. Akhirnya kita bukannya fokus sama satu profil, kita malah kepikiran banyak profil. Karena ada banyak pilihan, kita mulai kepikiran nih. Jadi kemampuan kita untuk memfilter informasi yang sebanyak itu pun jadi lebih minim, karena kita udah mulai kecapean nih. Aduh, gue mau pilih yang mana ya? Oh, mungkin yang ini cocok buat gue. Aplikasi ini sama cara kerjanya kayak sosmed gitu, jadi membuat kita kecanduan dengan menyediakan apa yang pengen kita lihat. Karena balik lagi, dia membaca algoritma kita, mana yang lebih kita sukain gitu. Kita ngeklik like-nya ini di orang yang setipe apa sih, jadinya dia bakalan memunculkan yang kayak gitu. Jadi dan mungkin aku juga ngebaca kayak gini, menariknya adalah pengguna dating apps ini berdasarkan studi ya, tapi ini tidak bisa dipastikan, tidak bisa dibuat fix. Cuman ini di beberapa aplikasi tertentu memang pengguna dating apps ini lebih banyak cowok ketimbang cewek. Mungkin beda di aplikasi lain, tapi di beberapa aplikasi tertentu penggunanya lebih banyak cowok dan lebih sedikit ceweknya. Ini benar sih, valid. Iya. Nah, kalau misalnya nggak sebalance kayak gini, muncul dinamika kalau cowok ini lebih sedikit pilihannya ketimbang cewek. Karena cewek penggunanya kan lebih sedikit, otomatis pilihan cowok ini lebih sedikit dong. Nah, kalau misalnya cewek, kan cowok lebih banyak nih, otomatis pilihannya dia lebih banyak dong. Jadi kayak di satu sisi si cowok ini merasa kalau misalnya dating apps ini karena pilihannya terlalu sedikit, dia merasa kayak susah banget dapetin cewek yang pas, yang match sama dia. Tapi di sisi lain cewek karena pilihannya terlalu banyak, dia jadi kebingungan, dia jadi overwhelmed, jadi nggak tahu nih, susah banget nemuin. Jadi kayak ada dampak positif untuk di satu sisi, ada dampak negatif untuk pihak lain gitu. Kalau cowok mungkin negatifnya karena terlalu sedikit pilihan, kalau cewek mungkin positifnya tuh karena terlalu banyak pilihan, tapi negatifnya dia jadi terlalu kewalahan gitu. Jadi kayak gitu, itu mungkin cara kerja dating apps ya. Nah, kalau misalnya nih kita mulai masuk ke dalam problem-problem yang muncul saat kita menggunakan dating apps. Kamu kan yang udah pengalaman secara langsung, menurut kamu problem yang paling menonjol kalau kita menggunakan dating apps itu apa sih? Itu banyak yang bohong ya, banyak bohong pastinya ya, kayak entah gimana, mungkin mereka bohong biar ada yang nge-like profilnya, kayak gitu, kayak gitu sih. Terus apalagi ya, problemnya mungkin banyak banget yang tukang ghosting gitu loh. Kita udah interest nih, kayak oke, ini my type banget gitu, tapi ternyata chat 1 hari, 2 hari, seminggu udah fall in love ya istilahnya, kayak aduh kena love bombing gitu. Taunya di ghosting gitu, kayak gak bales lagi, kayak bahkan sampai di blok mungkin, yang kayak gak ada reasonnya apa gitu. Terus sama ya itu sih, masih nyambung dengan yang aku bilang poin pertama itu bohong. Ternyata banyak yang mencari ini pelampiasan lewat dating apps, sebenarnya udah beristri, tapi ternyata dia masih main dating apps. Berarti informasi gitu yang dia cantumin di dalam dating apps itu misal single itu bohong gitu, bohong semua. Iya, ya mungkin itu kayak biar ya itu demi kepuasan mereka sendiri, tapi nggak mikirin orang yang beneran single, frustasi, kayak desperate gitu loh, kayak hopeless romantic ya kan. Mungkin itu sih, sama itu banyak yang mesum ya gitu, kayak banyak yang apa, maaf? mesum jadi kayak membahasnya 18 plus gitu loh. Dan aku nggak sedikit nemuin yang pedofil juga gitu. Jadi dia mungkin umurnya udah 30 tahun, terus pas nyebutin umur, waktu itu aku ada nih pengalaman aku sendiri kayak aku emang salah lapak sih, aku umur segitu ngapain main kayak ginian kan. Tapi kayak harusnya ini kan maksudnya dia lebih dewasa ya Kak, harusnya bisa kayak memfilter atau langsung blok mungkin ya kan. Tapi ternyata dia tertarik, kayak oh kamu masih SMA, bolehlah ketemu, kayak gitu. Dia nyebutin umurnya ke kamu nggak? Iya, menyebutkan waktu itu umurnya 30 tahun. Aku juga udah sempet komen lah, om ternyata emang kenapa kalau om dia malah yang makin semangat gitu loh untuk apa ya, PDKT gitu. Pada saat itu ya umur aku berapa, 15 tahun gitu, yang itu kan masuknya pedofil dong.
Ya, benar-benar. Seperti itu. Ya, itu jadi problem yang terbesar mungkin misinformasi ya. Jadi informasi yang dicantumin di dalam dating apps ini salah ya, ibaratnya nggak selalu benar. Dan nggak ada, maksudnya ada fitur report ya mungkin untuk orang-orang seperti ini. Tapi dating apps tuh kurang menanggapi itu, kayak kurang, nggak ketat banget lah ya. Iya, nggak ketat, bener itu. Seperti itu sih problemnya. Kalau misalnya ngadepin yang kayak gitu, suka kapok gak sih misalnya? Atau kamu kayak masih ada harapan kayak, oh ya udah itu yang kayak gitu, mungkin gue nanti bakalan nemuin yang lebih baik lagi, atau gimana saat kamu nanggepin Ini kasus pertanyaan yang cukup gitu ya. Ya karena bener sih, itu ada, aku pernah kapok lah. Ada suatu saat aku tuh kapok karena udah berharap ya kan, yang tadi tuh aku bilang kayak tiba-tiba di ghosting padahal udah interest banget sama dia gitu. Sama yang tadi sih, yang mesum-mesum itu cukup membuat traumatis juga ya, kayak mengganggu, disturbing lah justru. Tapi itu nggak menghentikan kamu untuk menggunakan dating apps ini? Enggak. Karena kamu percaya kalau misalnya nggak semua aku masih percaya itu kayak gitu. Dan balik lagi, kamu tadi ngerasain ada efek negatif, ada positifnya juga. Karena toh juga kamu berhasil selama 3 tahun ini kan, yang maksudnya yang sama orang ini. Tapi aku penasaran deh, kan kita udah bahas nih pengalaman aku. Kalau kamu kenapa sih nih, kayak kenapa nggak milih dating apps sebagai sarana kamu tuh berkenalan sama orang gitu? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sekaligus pertanyaan yang personal ya. Jadi aku akan jawab ini secara personal lah. Okay. Anggaplah aku orang yang klasik. Anggaplah aku orang yang masih suka cara klasik untuk dekat sama seseorang. Cara klasik apa sih? Kita ketemu langsung, kita ngobrol secara langsung, atau kita dikenalin sama teman, atau ibaratnya cara-cara klasik kita jalan bareng, kita ini. Jadi kenapa aku lebih suka cara klasik itu? Karena menurut aku teknologi ini makin kesini bukannya makin membuat kita makin menjadi manusia, tapi mempermudah kita sebagai manusia. Oke, gini. Permasalahannya adalah kayak gini. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang dimana teknologinya itu udah canggih. Dunia yang perkembangan teknologinya itu udah pesat. Dunia yang cepat gitu. Karena dengan kemudahan-kemudahan teknologi ini, akhirnya kita memberi kita lebih banyak tugas. Dan teknologi di sisi lain mempermudah kita untuk mempercepat untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi kita harus berjalan beriringan bareng sama teknologi. Kita nggak bisa lepas dari teknologi. Jadi aku bukannya kontra sama teknologi, tapi aku berusaha untuk make sense apa yang dilakukan teknologi ya. Jadi kayak gini, karena kita sekarang hidup dalam perkembangan teknologi yang cepat, ya wajar dong kalau misalnya semua orang mau ngikutin apa teknologi terbaru yang muncul. FOMO gitu ya? Iya, karena tuntutannya adalah kalau misalnya kita nggak mengikuti teknologi yang baru muncul ini, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita dapat gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita ngikutin perkembangan teknologi itu, ibaratnya itu juga mengikis kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kebiasaan-kebiasaan sederhana yang justru malah kerasa lebih human gitu. Orang pasti bakal mikir gini, oh sekarang ada WhatsApp kok, ngapain gue ketemu langsung sama orang ini? Mending kirim pesan aja ke orang ini, jadi kelar gitu kan. Oh sekarang ada email kok, ngapain lagi gue nulis surat? Kalau misalnya pasangan kita ulang tahun, oh sekarang ada wahana ini kok, ada taman wisata ini kok. Kalau misalnya ngasih hadiah ulang tahun, ya udah ajak aja dia ke sono. Ngapain gue harus bikin sesuatu yang repot-repot, kayak ibaratnya masak buat dia kayak gini. Jadi kayak ibaratnya karena kemudahan itu, orang mulai mengikis apa yang bisa mereka upayakan gitu. Aku memandangnya kayak gini. Balik lagi, aku tipe orang yang suka cara-cara yang klasik, karena menurut aku cara yang klasik itu lebih hidup, lebih nyala, lebih hidup, terasa nyata, lebih terasa nyata sih yang di garis bawah ya, lebih terasa nyata buat aku, karena aku ngutamain koneksi, aku ngutamain keaslian gitu, apa yang kita rasain satu sama lain. Dan cara aku untuk mendapatkan hal itu terkoneksi secara emosional, fisikal, intelektual, sama spiritual adalah dengan cara yang klasik. Makanya kenapa ada ungkapan kayak orang zaman dulu tuh ya, kebahagiaannya itu sederhana. Kayak ibaratnya
duduk nonton nyaksiin pertandingan bola bareng-bareng, udah happy kayak banget nonton ya. layar tancap bareng-bareng itu aja udah happy banget. Duduk nonton TV bareng-bareng itu aja udah happy banget. Beda sama kita orang zaman modern yang kebahagiaan itu lebih kompleks. Kayak ibaratnya Lebih kita harus dapet rumit like ya. banyak supaya bisa kayak ngerasa bahagia, atau Iya. kita harus ngunjungin tempat-tempat tertentu yang lagi viral. Iya. Jadi kebahagiaan kita udah lebih kompleks ketimbang orang dulu. Orang dulu sekedar duduk makan sama orang yang kita suka atau kayak gimana, ngobrol, itu aja udah bahagia banget. Jadi kita mulai semakin canggih teknologi, kita juga semakin memberi tembok-tembok itu yang membuat kita semakin lebih jauh dari kebahagiaan gitu. Jadi kayak perjalanan untuk menempuh kebahagiaan tuh kayaknya riwah banget, rumit banget. Gue harus masuk aplikasi ini, gue harus disukain banyak orang, gue harus ini, gue harus itu, gue harus tampil rapih kayak gini, gue harus itu. Jadi kayak ibaratnya kita semakin naruh terlalu banyak tembok untuk sampai di kebahagiaan. Beda kalau zaman dulu kita segalanya tuh sederhana. Oke, lebih sulit, tapi kebahagiaannya itu lebih sederhana. Makanya aku nggak pakai dating apps karena jujur aku lebih suka cara klasik sih. Oke. Tapi Iya. aku juga penasaran sih Kak. Kan tadi aku udah bilang ya, kenapa aku menggunakan dating apps, mungkin karena jadi lebih simple, terus gak perlu ribet ya kan untuk ketemu langsung. Kamu sendiri tuh ada kendala gak sih waktu kenalan secara nyata, secara klasik itu? Kayak berarti kamu orangnya percaya diri ya? Ini sebenarnya satu yang menarik ya, maksudnya gini, nggak semua orang kan percaya diri saat kita kenalan langsung ya, karena memang benar teknologi itu mempermudah kita. Masalahnya mempermudah kita dalam skala apa? Kalau misalnya terlalu besar itu namanya bukannya mempermudah kita, memperbudak kita. Kadang kita mikir kayak gini loh, teknologi ini ngebantu gue untuk mempermudah urusan gue. Jadi gue nggak harus kirim pesan ke orang ini, gue nggak harus tatap muka sama orang ini, karena sekarang udah ada teknologi yang mempermudahkan gue untuk ngelakuin hal itu gitu. Tapi di sisi lain itu juga menurunkan kemampuan kita untuk bersosialisasi. Kayak anak zaman sekarang aku perhatiin susah banget bersosialisasi sama temen-temennya. Jadi kayak ibaratnya di WhatsApp nih akrab banget, tapi saat ketemu kayak canggung banget gitu. Karena mereka nggak pernah melatih skill itu. Dan kalau kamu tanya aku, berarti kamu orangnya pede banget. Jujur, aku mungkin akan menganggap diri aku sama kamu. Kapasitas pede aku sama kamu. Bedanya adalah aku tahan lebih lama dalam ketidaknyamanan ketimbang orang lain. Oke. Paham nggak maksudnya? Paham, Jadi paham, make sense paham. nggak ya? Semua orang pasti akan mengalami kendala saat mereka pertama ketemu sama orang lain. Canggungnya pasti ada. Itu wajar ya? Iya, pertanyaannya adalah apakah kamu bisa tahan lebih lama atau kamu tipe orang yang aduh canggung, aduh nggak nyaman, udah pergi, udah gue nggak mau ngelakuin itu lagi. Aku pun ngerasain hal itu, aku pun ngerasain canggungnya. Bedanya adalah apa yang membuat aku lebih itu karena aku tahan lebih lama, karena aku tahu kalau misalnya proses untuk bisa komunikasi lancar kayak gini itu pasti makan waktu, dan itu nggak selalu mudah. Di awal itu selalu sulit, tapi nanti saat kamu udah klik sama orang ini, aku yakin kamu akan bener-bener ngelihat sisinya orang ini. Dan aku nggak mau, balik lagi ke pertanyaan yang pertama ya, kenapa aku nggak mau ke dating apps, karena ini terlalu instan. Pertama aku mikir caranya itu terlalu mudah, dan kedua terlalu instan. Mungkin aku akan ngomong kalau diri aku ini bisa dibilang kayak terlalu primitif atau gimana, cara berpikir aku terlalu radikal ya. Tapi kalau misalnya aku mikir kayak gini, manusia itu berevolusi dengan proses gitu. Kita nggak semata-mata jadi diri kita gitu. Segala sesuatu ada prosesnya. Jadi kalau misalnya kita mau evolusi yang sempurna, kalau kita mau pertumbuhan dengan cara yang sempurna, kita harus ngikutin proses itu. Tapi problematika yang sekarang kita hadapi kan karena kemudahan teknologi, jadi kita nge-cut proses itu, yang seharusnya kita proses 1, 2, 3, 4, yang ketiga kita cut, yang keempat kita cut, 1, 2 langsung di tempat tujuan gitu. Tapi negatifnya adalah kalau misalnya kita nge-cut proses itu, kita nggak ngalamin hal itu, jadi kita lebih sedikit bersimpati sama orang lain, kita jadi lebih sedikit punya pengalaman, karena proses yang kita tahu cuman 1, 2, terus nyampe gitu. Jadi kamu kalau misalnya ketemu orang yang nggak menjalani proses dari nol, pasti beda deh kesannya sama kamu ketemu sama orang yang menjalani proses dari nol. Karena orang ini lebih relate, lebih tahu, lebih paham apa yang Karena udah banyak ngejalaninnya karena dia kan, ngerasain proses-prosesnya juga, itu. karena dia ngerasain, dan aku ngutamain hal itu, apa yang aku rasain, dan aku nggak melihat itu saat aku nggunain aplikasi-aplikasi itu. Jadi kamu gak ada masalah dengan kepercayaan diri. Terus selain itu kendalanya lagi mungkin ada nggak waktu kenalan secara langsung nih? Ya, kendalanya adalah aku terlalu
terlalu naruh banyak ekspektasi sama seseorang. Jadi ini bukan cuman orang yang menggunakan dating apps, jadi yang bahkan orang yang nggak menggunakan dating apps pun punya ekspektasi. gimana tuh gimana? Jadi kalau misalnya aku punya ekspektasi nih sama orang tertentu, dan kita ngobrol, ternyata value-nya dia nih bertentangan sama value aku, dan aku pikir kayak kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini, gue nggak bisa tahan sama orang ini, karena aku sadar kalau misalnya aku nggak akan bisa ngubah orang ini kan. Jadi kadang aku nge-cut orang terlalu cepat karena aku punya ekspektasi itu. Jadi aku rasa kendala kita orang yang menggunakan dating app sama enggak sama, kita punya ekspektasi, kita punya rasa ketidakpercaya dirian, tapi aku mungkin mengalaminya itu secara langsung. Oh iya sih ya kan, Iya, kalau kalau misalnya kamu kan dan itu dibatasi. instan gitu kan, langsung tahu gitu. Iya, langsung tahu. Iya kan? Jadi itu membuat aku kayak lebih cepat memutuskan juga. Aku nggak perlu menebak-nebak karena aku udah lihat orang ini, aku udah mendengar responnya dia, dan aku melihat body language-nya dia itu memang nggak match gitu sama apa yang aku harapin. Jadi aku bisa memutuskan lebih cepat gitu. Ya, Iya, di sini kelihatan banget ya jadi perbedaannya iya. orang di real life sama di dating app. Tapi nggak mudah ya buat sebagian orang kayak ngomong langsung, ketemu langsung sama orang ini secara real life, karena orang-orang ini menganggap kalau misalnya kalau lewat aplikasi itu lebih mudah. Kalau ditolak pun Pengen lewat aja. iya, nggak meninggalkan jejak. Toh gue juga nggak pernah ketemu. Iya. Iya nggak sih, ada nggak sih pemikiran-pemikiran yang kayak gitu? Iya, makanya itu yang menjadi alasan aku menggunakan dating apps. Iya, benar-benar. Iya. Oke, mungkin ada beberapa efek-efek dari penggunaan dating apps yang aku pelajarin. Kamu bisa komentar ya, ini benar atau enggak. Jadi masalah sugesti, kita tersugesti sama deskripsi atau profil orang ini. Akhirnya kita percaya kalau misalnya orang ini cocok atau enggak. Jadi kayak aplikasi ini kan menentukan kamu match atau enggak kan sama orang ini. Tapi kalau kata aplikasi itu match, dan kita tersugesti kalau misalnya kita ini match sama orang ini. Akhirnya saat kita mulai ketemu, kita merasa kalau misalnya kita emang udah bener-bener match. Padahal kayak enggak juga ya. Padahal kayak itu kan cuman sesuai dengan apa yang dikatakan aplikasi. Iya, yang dikatakan aplikasi. Pernah nggak sih kamu nemuin kasus yang kayak gitu? Pernah lah. Kalau menurut aplikasi match, tapi Match, saat tapi ketemu langsung nggak match. Iya, nggak kayak apa sih? Kalau yang dibilang aplikasi katanya karakternya kayak gini, kayak gitu. Kan emang ada ya beberapa aplikasi yang ada AI-nya gitu. Dia bilang kalau misalnya aku sama si A ini bakal cocok karena dia begini, ada kesamaan profil, kayak aku suka begadang, dia suka begadang. Di situ dikatakan katanya cocok, mentang-mentang sama nih pemilihan hobinya gitu. Ya taunya untuk beberapa situasi ya kayak gitu tuh nggak cocok gitu, nggak nyambung gitu. Sekarang orang lebih percaya sama informasi yang dikasih dari media digital ketimbang apa yang mereka rasain. Kadang orang tersugesti sama tapi menurut aplikasi gue cocok kok, atau menurut info ini kayak gini kok, info ini kayak gini kok. Tapi karena kita kurang kesadaran diri, kita jadi kayak asal percaya aja sama apa yang diucapin sama aplikasi. Makanya memang agak miris sih kalau misalnya orang lebih percaya sama apa yang disampaikan data ketimbang apa yang mereka rasain. Terutama ketika hal itu kayak nyangkut masalah hubungan sama orang lain ya. Kalau hubungan sama orang lain jangan pakai data, ini tentang apa yang lu rasain ke orang ini. Dan yang kedua mungkin masalah yang muncul ini jadi menyepelekan, ya nggak sih? Jadi kayak gini, kan aplikasi itu memberi kita banyak pilihan jodoh nih ya. Nah, karena banyaknya pilihan yang mungkin match sama kita jadi mulai menyepelekan pilihan-pilihan itu gitu. Kalau misalnya kita gagal sama di satu profil, kita bisa pindah ke profil lain kok. Bener gak sih kayak gitu? Bener. Kan soalnya jadi gimana ya, gak mendetail gitu loh, mendetail ke satu orang, karena ada yang tadi kamu bilang ya kayak pilihannya banyak. Iya, karena kita banyak pilihan, dan kalau misalnya kamu gagal sama satu profil tertentu, ya udah bodo amat, next aja, next gitu kan. aja. Nah, Skip gitu. Itu sih yang bikin hubungan kita jadi nggak berarti, nggak ada maknanya, nggak meninggalkan kesan. Karena kita dilatih untuk bergerak cepat, akhirnya kita nggak pernah berhenti untuk merasakan. Iya, bener-bener mendalami orang ini gitu. Kalau kita patah hati, ketimbang berhenti untuk merasakan rasa patah hati kita pindah aja ke profil berikutnya. Barangkali ada adrenalin baru yang kayak nothing special gitu ya. Iya benar. Itu yang bikin kita jadi semakin jauh dari rasa fulfillment, dari rasa terpenuhi.
Karena kita sendiri yang melatih diri kita untuk selalu bergerak cepat. Kita nggak pernah melatih diri kita untuk berhenti dong, berhenti, udah berhenti, rasain gitu. Karena kalau nggak begitu tuntutannya kita bakalan ketinggalan. Kayak gitu sih. Bener gak sih kalau misalnya menggunakan dating apps itu kita jadi mencari perfection gitu, kesempurnaan? Kamu kayak cenayang ya? Iya, sekali lagi setuju. Karena kayak pengen tampil menarik ya kan, pengen banyak yang like, pengen ratingnya, akan ada ratingnya ya. Ini orangnya banyak yang like tuh pasti akan jadi nomor di atas gitu profilnya gitu. Jadi apa ya, fotonya serba pakai filter mungkin ya, kayak gitu. Terus yang sebenarnya karakter yang gak kayak gitu ditambah-tambahin lah. Misal kayak apa sih, misal hobinya nggak kayak gitu, tapi dia tuh nambahin aja biar orang lihatnya wah keren nih orang gitu. Ya benar. Jadi kalau misalnya kamu nyari perfection dalam case ini bakalan capek sendiri ya nggak sih? Iyalah capek. Karena ada begitu banyak pilihan, mungkin ada yang lebih baik. Misalnya kamu nyari nih ketemu pilihan A. Oh pilihan A udah ada kualitas A, B, C, D. Tapi ternyata pilihan B ada kualitas A, B, C, D, E. Jadi kamu bakalan terus nyari. Nggak pernah puas gitu ya. Lama-kelamaan kamu jadi kewalahan gitu. Iya. Tapi menurut kamu akurat gak sih informasi-informasi yang ada di dating apps itu? Enggak dong, yang kayak kita bahas tadi ternyata kan pas ketemu orangnya nggak kayak yang dia sampein ya. Kayak mungkin dia bilang di profil kayak CV gitu ya modelannya, bilang perfeksionis, tapi pas ketemu jorok gitu loh, kayak suka ngeludah sembarangan lah, kayak berantakan lah intinya gitu. Ya, jadi informasinya itu nggak, sebenarnya tingkat keakuratannya itu nggak bisa dibilang itu ya tinggi ya. Iya, tapi sebenarnya balik lagi sih penggunanya, aplikasinya nggak salah, tapi penggunanya nih dia milih untuk jujur-jujuran di profilnya dia sendiri atau melebih-lebihkan profilnya dia untuk apa ya tadi, memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Kamu tahu gak sih apa faktor yang ngebedain hubungan yang berhasil lewat dating apps sama hubungan yang gagal? Nggak tahu tuh, gimana? Mungkin kalau misalnya kita pikirin lagi nih faktornya, apa yang bikin hubungan itu berhasil atau gagal? Kalau misalnya kita lihat dari yang tadi nih ya, sebenarnya gini, dating apps ini kan nggak selalu negatif ya, nggak selalu negatif. Kadang dating apps ini membantu orang-orang yang memang literally introvert, yang nggak berani bener-bener tatap muka secara langsung, canggung, awkward secara sosial kayak gini ya. Mungkin yang pertama karena kita lebih kritis sama informasi yang tersedia di dating apps ini. Jadi kita nggak asal percaya sama informasi yang disajiin, tapi kita juga ngelihat kayak ada gak sih informasi-informasi yang kayak ini kayaknya terlalu dilebih-lebihkan nih, atau informasi yang sifatnya nggak realistis, dengan cowok kayak gini, penghasilan segini, tapi dia bisa ngelakuin kayak gini, dia bisa travel ke berbagai belahan dunia, kayaknya nggak masuk akal nih. Jadi kayak ibaratnya kita harus lebih kritis sama informasi yang ada di dating apps. Iya bener banget. Beda sama orang yang nggak kritis, itu udah pasti dia asal percaya, tapi saat ketemu nggak taunya zong gitu. Iya, nggak teliti gitu ya. Iya, mungkin itu. Dan yang kedua mungkin faktor yang bikin orang berhasil karena dia ngasih batasan untuk menentukan pilihannya dia. Jadi kan dating apps ini yang dorong kita untuk selalu swipe sampai kita nemuin yang perfect kan. Tapi lama-kelamaan kalau kita nemuin sampel perfectnya ada 5, 6, 7, 8, lama-lama perfeksionis itu jadi buyar di iya, tadi kita. Mungkin kita prinsipnya nyarinya yang begini. Gara-gara banyak lihat orang begini, aduh jadi kebingungan sendiri. Iya. Jadi kebingungan sendiri. Nah, tapi mungkin cara supaya kita bisa sukses atau berhasil saat menggunakan dating apps ini, kita membatasi pilihan kita. Mungkin ada waktunya kita berhenti untuk nge-swipe. Misalnya kamu udah nemuin 3 sampel perfect nih. Ya udah. Istilahnya sampel ya? Iya, kita ngomong itu aja ya. Aku bingung menempatkan bahasanya itu. Jadi misalnya kamu udah ketemu 3 sampel orang yang perfect nih. Ya udah berhenti sampai di situ. Karena biar penilaian kamu tuh nggak terlalu banyak ke intinya diseleksi 3 aja gitu cukup ya. Seleksi kamu tuh mempersempit seleksi kamu. Iya, supaya nggak bingung. Sedikit pilihan, kita akan lebih hati-hati dalam menyeleksi pilihan kita. Sebenarnya 2 pun cukup sih ya.
Ya mungkin 2 cukup ya. Tapi memang ada penelitian yang nyebutin kalau kapan waktu kita harus berhenti nge-swipe itu saat profil yang perfect ini udah mulai kerasa kabur. Maksudnya udah mulai lupa kita. Misalnya nih kita udah netapin satu profil ini perfect nih. Profil kedua perfect. Terus ketiga kita ini perfect juga. Keempat perfect, tapi kita udah mulai lupa nih sama profil yang pertama. Tadi dia apa ya tadi? Nah, itu adalah waktu saat kita harus berhenti nge-swipe. Yang keempat nih faktornya mungkin yang bikin berhasil, orang ini mau ngejalanin prosesnya. Jadi kalau misalnya memang kita benar-benar nyari partner life dalam dating apps ini, nggak mungkin segala sesuatunya tuh terjadi secara instan gitu. Kita ketemu, terus kita kesugesti sama deskripsi orang ini yang perfect. Akhirnya saat kita ketemu, kita naruh ekspektasi banyak, dan saat dia nggak memenuhi ekspektasi itu, kita kecewa dan kita udah cut gitu. Tapi orang yang sukses itu biasanya nggak naruh ekspektasi banyak, dia nggak mencari perfeksionis, maksudnya nggak mencari perfeksionitas, nggak mencari kesempurnaan, tapi dia lebih ngikutin prosesnya. Yang lihat orang ini akan berubah atau enggak ya, atau apa yang menarik lagi ya dari orang karena ini. Dia paham kalau misalnya nggak ada orang yang perfect gitu. Iya. Bahkan di dating apps pun nggak ada orang yang perfect, pasti akan ada perdebatan atau udah yang buruk-buruknya tapi nggak kelihatan gitu ya. Pasti akan ada hal-hal yang kecil yang kayak gitu yang bikin kita nggak match sama orang ini. Dan itu cara nemuinnya tadi ya lewat proses. Iya, lewat proses. Mau nggak orang ini ngejalanin prosesnya. Mungkin itu yang ngebedain pasangan yang berhasil sama pasangan yang nggak berhasil dari dating apps. Karena ternyata memang ada pasangan yang berhasil gitu dari dating apps ini. Cuman bener nggak sih kalau misalnya sekarang tuh stereotipnya dating apps itu orang kadang malu ngomong sama orang lain kalau ketemu pasangannya dari dating apps. Banyak banget lah pasti yang kayak gitu ya. Kenapa sih harus malu ngomong kalau misalnya kita ketemu dari dating apps gitu? Itu ya kayak ntar dibilangnya no lab. Emang lu nggak mampu buat cari yang secara nyata? Emang yang lu jelek gitu loh. Oh ya, jadi memang stereotip dating apps tuh kadang masih ada yang nganggapnya iya kayak gitu, kayak nganggapnya kayak kita nggak mau berusaha kalau misalnya kita pakai dating apps. Ya aku pun sendiri gituin sama papa aku kan. Aku mengenalkan cowok aku pada saat itu, emang dari mana? Itu masih ditutup-tutupin. Kita nggak berani untuk bilang dari dating apps ini gitu. Pasti bilangnya yang diplesetin kayak kenalnya lewat IG kok, Instagram gitu. Biar ya itu orang nggak nganggep kayak senolep itu kah sampai kayak gitu. Karena emang ya itu dating apps tuh terkenalnya orang-orang nolep yang main itu. Iya, kita harus benar-benar kritis sama hal-hal yang kayak gitu. Kita kalau misalnya kita nggak bisa nahan diri aja gitu, kita bisa ke bawah gitu, keikut sama orang-orang yang kayak gitu ya. Terus juga penting nggak sih menurut kamu kalau kita nanya teman kita atau kerabat kita tentang orang yang kita kencanin lewat dating apps, ini menurut kamu penting nggak sih? Sebenarnya nggak penting sih. Yang penting kan dilihatnya tuh kayak nih orang bahagia nggak sih sama orang ini, entah dari mana dia asalnya gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya penting juga ya untuk tahu asal muasal pasangan kita. Ini khusus untuk orang tua yang mungkin peduli gitu sama anaknya. Pasti kan pengennya yang nemu pasangan untuk anaknya tuh yang baik-baik aja gitu. Ya, karena mungkin ada masa-masa dimana kita kasmaran banget nih sama orang ini sampai kita blind gitu, totally blind, kita nggak ngelihat sisi-sisi negatifnya dia. Jadi kalau misalnya kita mungkin tanya ke orang atau kerabat kita, dia bisa nyadarin kita gitu kalau misalnya orang ini yang just stranger ya, tapi karena kita lagi kepincut banget sama orang ini tuh nggak baik buat lo karena dia tuh selalu kayak gini. Mungkin ada masa-masa dia ghosting atau masa-masa dia red flag yang lain. Mungkin tanda-tanda itu yang bakal lebih mudah ngebaca tuh orang-orang terdekat kita atau kerabat kita. Betul. Kalau dari penggunaan dating apps, apa sih yang udah ngasih efek ke kamu itu saat kamu menggunakan dating apps? Secara positif atau negatif? Mungkin kamu bisa sebutin dua-duanya kalau ada. Nah, kalau positifnya dulu ya dari dating apps nih, relasi. Jadi relasi kita makin luas dari dating apps. Jadi kan gak semua orang yang di dating apps tuh nyarinya pasangan ya. Ada loh bahkan yang main dating apps tuh untuk nyari partner bisnis. Aku sendiri pun mengalami gitu kan, kayak dia nyari-nyari orang buat masuk ke tim bisnisnya dia gitu. Terus dapat pengalaman ya kan.
Aku pernah ketemu juga sama seseorang, terus dia ngajarin aku cara trading, Kak. Trading di kayak macam aplikasi Exness kayak gitu. Dia ngajarin aku nge-trading sampai akhirnya dapat 400.000 lah dari aplikasi trading itu. Dia ngasih ilmu ke aku justru, bukan untuk mencari yaitu partner hidup. Hidup kita jadi lebih apa ya? Lebih kerasa hidup sih, ketemu orang-orang unik kan, nggak semuanya normal nih, ada yang lucu-lucu, unik-unik gitu kan. Jadi gitu sih, nggak kerasa sepi, kayak ada yang diajak ngobrol. Ada benefitnya buat kamu, benefitnya itu dan itu nyata gitu ya. Nyata, ada yang nyata. Tapi untuk negatifnya mungkin masih ada lah pastinya ya, gak semuanya di hidup tuh perfect terus, pasti ada cacatnya kan. Ya itu, ketemu orang yang nyakitin ya, kayak ternyata mungkin aku yang kurang bijak kali ya, kurang bijak untuk menfilter orang gitu, terlalu percaya ya kan, nggak cek backgroundnya dulu seperti apa, taunya ya itu bikin sakit hati mungkin negatifnya itu. Terus kalau misalnya kita orangnya gampang kebawa arus ya, ikut kebawa-bawa pergaulan orang-orang yang nggak beres di dating apps tersebut, seperti itu sih. Tapi kayaknya, jadi menurut kamu kita harus pakai dating apps atau enggak? Harus. Menurut aku kayaknya harus deh, tapi untuk orang-orang yang dirasa kesulitan bersosialisasi kali ya. Itu cocok sih untuk orang-orang seperti itu gitu loh. Ya, kan kamu secara langsung nih udah ngerasain efek negatifnya. Dan kita mau saat kita menggunakan aplikasi ini itu ngasih benefit ke kita. Mungkin kamu ada tips-tips tertentu ngindarin gimana cara kita supaya aplikasi ini ngasih benefit positif ya. Untuk teman-teman ya yang mau coba dating apps setelah dengar podcast ini, mungkin ya itu ya, bijak pokoknya, jangan percaya langsung sama profil-profil yang dating apps sebutin untuk ini orang gitu. Misal dia ngisinya perfeksionis, terus traveler, pembisnis atau apapun itu, jangan terlalu percaya. Intinya ya udah serahin, maksudnya kayak kita fokus ke tujuan kita, tujuannya untuk berkenalan aja, untuk nyari teman baru gitu loh. Jadi tetapin tujuan kamu dulu ya, mungkin fokus sama kita mau nyari teman, pasangan atau apa nih gitu. Karena beda motif, beda orang ya. Karena orang-orang beda-beda kan tujuannya pakai ini dating apps gitu. Terus paling jangan terlalu bawa perasaan kayaknya. Jangan terlalu full-fullan ke orang-orang. Karena bakalan ada orang yang ngerayu nih ya. Iya, jangan gampang kepincut sama cowok-cowok genit di dating apps guys, karena itu kan kita kan nggak tahu nih orang serius atau enggak gitu. Terus sama apa lagi ya? Istilahnya jangan sampai rayuan itu mengaburkan realitas lah ya. Iya, kita tetap realistis guys, jangan halu. Benar. Terus apa lagi ya? Sama apa ya? Simpelnya aja sih, kalau ada orang yang gitu, yang mesum-mesum kayak gitu, langsung report aja sih, report dan block ya. Gitu pasti dating apps juga ada beberapa yang udah mulai improve aplikasinya, pasti dia lebih menfilter lagi nih orang-orang mana yang nggak cocok di kalian gitu. Lebih ketat lagi ya. Iya, lebih ketat lagi ya. Gitu sih. Oke. Mungkin ya benar yang kamu sampaikan ya, berarti kita harus bangun kesadaran dulu tentang motif kita ini apa sebelum kita mutusin buat download dating apps. Iya, betul. Anggaplah nih ya, aku kan belum pernah pakai dating apps nih, setelah obrolan ini aku mau coba dating apps. Aku harus nentuin dulu motivasi aku nih apa, karena kita akan ketemu orang dengan motivasi yang beda. Ada orang yang cuma senang-senang, boleh jadi motivasi aku pengen benar-benar nyari pasangan hidup gitu ya. Ternyata aku ketemunya sama orang yang maunya senang-senang doang, tapi kebetulan profil kita match gitu. Yes. Nah, saat ketemu ternyata value kita beda. Jadi benar sih, kalau misalnya kita nggak bold, kita nggak tegas sama motif kita apa, boleh jadi kita bakalan kebawa arus gitu ya. Jadi kita bakal memaklumi orang-orang yang seperti itu. Terus ya iya sih benar, kita harus mempertajam cara berpikir kritis kita. Jangan sampai kayak rayuan, mengaburkan realitas yang udah kita punya gitu. Dan kontrol sih mungkin ya, kita harus mengontrol
mengontrol diri dan membatasi diri kita jangan sampai swipe terlalu banyak karena saking banyaknya pilihan Nggak fokus sama tadi perfeksionis iya, karena apa kita ya. terlalu sibuk nyari yang perfect sampai kita lupa untuk ngejalanin prosesnya ya. Kalau perfeksionitas itu bakalan kita capai justru malah saat kita udah ngelewatin fase-fase dimana kita itu kesulitan gitu sama orang Betul. ini. Iya. Aku merasa lebih tertarik sih setelah obrolan ini untuk Oh ya? menggunakan dating apps. Cuman ya balik lagi, aku mungkin nggak akan jump into langsung the dating apps gitu karena mungkin aku masih suka sama kebiasaan-kebiasaan lama kayak ya kita ketemu langsung cara yang klasik. Karena aku selalu mikir kayak gini loh, gue nggak bisa suka sama seseorang kalau gue nggak kenal sama orang ini gitu. Oh, Ya jadi kayak nggak bisa tiba-tiba kok temenan sama orang ini gitu, kayak ada prosesnya yang harus dijalanin secara langsung gitu. Tapi setelah tahu dari kamu kalau misalnya ternyata dating apps itu nggak selalu tentang negatif loh. buruk-buruk itu enggak sih. Kamu dapat benefitnya secara langsung, secara nyata gitu. Iya. Itu nggak selalu negatif kan. Iya. Jadi ya mungkin kalian juga punya pendapat tertentu terkait dating apps. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tertentu, baik itu yang bagus ataupun yang buruk tentang dating apps, boleh banget kalian taruh di kolom komentar. Dan aku minta bantuan ke kalian semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin suka sama topik ini atau yang mungkin relate dengan topik ini. Oke, itu aja dari kita. See you in the next episode. So, bye.